Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hauribda Sahara dari kelas 7A. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang the power of positive thinking. Apa sih positive thinking itu? Positive thinking itu adalah berpikiran yang positive thinking itu apa ya? Nah, positive thinking itu berpikiran yang yang baik-baiknya. Nah, kalau negative thinking itu pikiran yang buruk-buruknya. Nah, kita langsung ke materinya aja yuk. Yang pertama, setiap pikiran adalah doa. Pada suatu saat seseorang datang kepada saya, "Pak, saya sudah sholat duha, tahajud, dan sudah bersedekah. Kok doa saya tidak dikabulkan? Kok saya masih miskin juga?" Nah, itu dikabulkan kok, jawab saya. Tuh, dikabulkan kata-kata kamu yang terakhir, tambah saya. Dia terkejut mengingat kata terakhir yang dia sebut adalah miskin. Jadi duhanya gak laku, tahajudnya gak laku, sedekahnya gak laku. Yang laku pikiran miskin kamu itu. Saya berusaha menjelaskan. Setiap pikiran adalah doa, dan setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Sebenarnya juga bukannya tidak laku, pasti laku, tapi energinya kurang, masih kalah dengan energi miskin yang dia pancarkan sebagai doa yang diulang-ulang terus-menerus dalam pikirannya. Sebanyak 60.000 pikiran yang diulang-ulang melawan 5 kali doa dalam sehari yang dia panjatkan. Tentulah pikiran yang menang. Sekali lagi, setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun negatif. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum," mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Quran Surat Ghafir ayat 60. Yang kedua, nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Anda pasti pernah melihat proyektor. Cara kerjanya adalah sebuah laptop dihubungkan ke proyektor, dan proyektor itu memancarkan cahaya yang berulang-ulang dengan frekuensi tetap sepanjang listrik. Proyektor itu masih dinyalakan. Cahaya itulah yang terlihat di layar besar. Apa yang ada di layar besar tersebut? Pastinya layar tersebut menampilkan gambar yang sama persis dengan yang ada di screen laptop kita. Setiap sedetik gambar berubah di laptop, sedetik juga berubah di layar. Begitu juga sama dengan pikiran kita, bahwa otak kita menerima 2 juta informasi per detik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah diproses di dalam pikiran, otak itu memancarkan 60.000 energi berupa pikiran setiap harinya. Maka nasib kita mirip layar besar sebuah proyektor. Dan yang ketiga ya. Yang ketiga, fakta dan respon. Misalnya, Anda duduk di sebuah kereta karena letih bekerja. Anda duduk dengan posisi yang sangat nyaman. Kepala Anda rembahan ke atas dan tas Anda berada di pangkuan Anda. Saat itu, keretanya sepi, Anda bisa duduk dengan tenang. Di stasiun berikutnya, naik seorang ayah dengan 3 orang anaknya. Sang ayah duduk persis di samping Anda dengan posisi yang juga sama. Kepalanya direbahkan, 3 orang anaknya berlari-larian di koridor gerbong kereta, berteriak-teriak, mengganggu penumpang yang lain. Dan Anda terbangun saat tas yang ada dalam pangkuan Anda ditarik oleh seseorang anak. Tiba-tiba sadar atas keadaannya. Anda dihadapkan oleh 3 anak bandel dan 1 ayah yang cuek. Apa yang ada dalam pikiran Anda saat itu? Apa pilihan sikap yang tersedia saat itu? Pilihan sikap pertama, Anda melihat sang ayah dan 3 anaknya dengan penuh kebencian. Anda bergumam dalam hati, "Dasar orang tua gak tahu diri. Di fasilitas publik seperti ini, mestinya dia jaga anaknya baik-baik." Lalu Anda pergi meninggalkan mereka karena tidak mau terganggu, pindah ke gerbong yang lain dan kembali tidur. Pilihan sikap kedua, Anda mengonfirmasi pikiran Anda. Anda bangunkan sang ayah dan menegurnya, "Pak,
bangun, ini anaknya gangguin kami. Kemudian tiba-tiba sang ayah merespon, duh maafkan saya sedang kebingungan, istri saya meninggal beberapa jam yang lalu, tertabrak mobil, saya tidak punya uang saat ini. Tadi sebelum berangkat, saya hanya bisa dapat pinjaman Rp200.000 untuk menebus rumah sakit. Saya sedang bingung. Pak, pas di stasiun, tiba-tiba ke anak saya sudah ada di samping saya, sehingga tidak mungkin saya tinggalkan mereka. Maafkan saya, maafkan. Anak yang di kereta tadi dengan ayahnya. Pikiran Anda sudah tidak tepat, bukan? Ternyata ini bukanlah orang yang tidak tahu diri, malah sebaliknya. Dia orang yang bertanggung jawab tapi sedang kebingungan. Sehingga pikiran Anda yang tadi sudah memancarkan doa yang tidak baik tertutupi dengan energi doa yang baik. Akhirnya energi yang baik itu mendelet energi tidak baik yang sebelumnya sudah terproteksi keluar. Lanjut yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah rahasia kekayaan, menguasai kekuatan pikiran. Saat mendengar dan membaca tentang kekuatan pikiran, imajinasi saya terbayang tentang seorang magician yang sedang membaca pikiran orang lain, atau seorang pesulap yang sedang beraksi di panggung dengan menghipnotis orang lain. Ternyata kekuatan pikiran bukan itu. Kekuatan pikiran bermakna bahwa kita sebagai pemilik dan penguasa pikiran mampu memilih respons yang tepat dan selalu baik atas semua kondisi yang terjadi di tengah kita. Itulah penguasa atas pikiran. Yang kelima atau yang terakhir, suudzon menghambat rezeki. Saat kita suudzon kepada orang lain, misalnya Anda berpikir, dia mah orangnya begini, dia mah orangnya begitu. Itu berarti sebenarnya Anda sedang suudzon kepada Allah, dan saat itu terjadi seluruh rezeki menghilang dari sisi kita. Apakah suudzon ini termasuk dosa kecil atau dosa besar? Dalam agama Islam, dosa paling besar itu bukannya berzina, mencuri, melawan orang tua, dan lain-lain, melainkan suudzon kepada Allah, yaitu musyrik. Kalau kita sudah suudzon kepada Allah, sudah musyrik, dosa kita tak akan diampuni oleh Allah. Inilah bahayanya suudzon kepada Allah. Kelihatannya dosa kecil, padahal itu bisa menghambat rezeki kita. Betapa banyak kaum Hawa yang senang menggunjing orang saat berbelanja sayuran, menggunjing orang lain saat berbicara di arisan. Kaum Adam pun senang menggunjing nongkrong di warung kopi, bicarakan rekan bisnis, bicarakan berita politik. Tanpa disadari, semua aktivitas tersebut menghambat kekayaan. Inginnya sih bicarakan orang lain, tapi ternyata itu semua berbalik pada diri kita. Orang lain yang kita bicarakan, ketidakbaikannya ternyata adalah doa untuk menjadi nasib kita. Segitu dulu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.